pertama, stopper ataupun lini pertahanan timnas Indonesia. Ini nggak usah kita bahas panjang lebar teman-teman, karena setiap periode kepemimpinan, kepelatihan, baik itu Sintayong, baik itu Luis Milla dan lain sebagainya, pelatih-pelatih timnas dulunya selalu yang menjadi titik sorotan yaitu lini belakang timnas Indonesia ataupun stopper timnas Indonesia teman-teman. Oke guys, ulang coba-coba ya. Di video kali ini kita bakal membahas Indonesia menghadapi Thailand. Jadi teman-teman, timnas Indonesia bersama Coach Sintayong sebelum menghadapi Thailand beberapa waktu yang akan datang ini melakukan pemusatan latihan ataupun melakukan pertandingan uji coba di Dubai teman-teman. Ketika menghadapi Afghanistan, timnas Indonesia kalah 2-3. Kalah timnas Indonesia. Kemudian pertandingan uji coba kedua menghadapi Oman, timnas Indonesia kalah lagi 1-3 teman-teman. Jadi di dua pertandingan tersebut ada hal yang disampaikan oleh Coach Sintayong yang sangat penting nantinya diimplementasikan ketika menghadapi Thailand. Nah, apa yang disampaikan, apa evaluasi yang disampaikan oleh Coach Sintayong setelah timnas Indonesia melakukan pertandingan uji coba baik itu menghadapi Afghanistan dan menghadapi Oman. Nah, evaluasi yang dilakukan oleh Coach Sintayong ini tentunya bakalan sering familiar gitu teman-teman ya. Teman-teman dengar evaluasi yang disampaikan oleh Coach Sintayong ini dengan evaluasi yang sering juga dilakukan oleh pelatih-pelatih timnas dulu ketika melatih timnas Indonesia. Kita masuk evaluasi yang dikatakan oleh Coach Sintayong berkaitan tentang timnas Indonesia sebelum menghadapi Thailand ini ya. Pertama, stopper ataupun lini pertahanan timnas Indonesia. Ini nggak usah kita bahas panjang lebar teman-teman, karena setiap periode kepemimpinan, kepelatihan baik itu Sintayong, baik itu Luis Milla dan lain sebagainya, pelatih-pelatih timnas dulunya selalu yang menjadi titik sorotan yaitu lini belakang timnas Indonesia ataupun stopper timnas Indonesia teman-teman. Nah, ini kembali seusai pertandingan Afghanistan dan Oman kembali muncul lubang, muncul masalah di lini tersebut teman-teman. Nah, jikalau ini tidak terperbaiki sampai menghadapi Thailand malam ini ataupun beberapa menit yang akan datang teman-teman, ini bakalan berbahaya untuk timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui, lini depan dari Thailand sangat-sangat luar biasa teman-teman. Tentunya sudah memiliki pengalaman yang luar biasa. Siapa-siapa aja di situ, mungkin teman-teman juga sudah mengetahui. Salah satunya ada pemain yang cukup terkenal ya, familiar di timnas Indonesia kalau kita menghadapi Thailand, yaitu ada Kraison teman-teman. Itu salah satu pemain yang sering diandalkan ketika menghadapi timnas Indonesia. Nah, ketika back ataupun stopper di lini pertahanan timnas Indonesia tidak mumpuni ataupun masih bermain seperti menghadapi Afghanistan ataupun Oman, tentunya ini bakalan kesulitan bagi Coach Sintayong untuk menumbangkan permainan Thailand. Sebab fokus pertama yang disampaikan oleh Coach Sintayong seusai dua match tersebut teman-teman, Afghanistan, Oman, yaitu lini pertahanan. Lini pertahanan ini memang jadi masalah ya dari tiap tahun, tiap pergantian pelatih, tiap pergantian siapapun lah itu menjadi kepemimpinan ataupun pengurus PSSI, selalu ujung-ujungnya disampaikan oleh pelatih yang melatih timnas Indonesia masalah di lini belakang. Ini menjadi titik poin yang dikatakan oleh Coach Sintayong. Nah, di berjalannya waktu diharapkan Sintayong juga ya, bahwa itu semoga bisa diperbaiki. Namun tampaknya hal tersebut kalau kita berkaca dari beberapa periode belakangan ini teman-teman ya, Coach Sintayong juga ya sudah menunjukkan hal tersebut ketika melakukan training center di Kroasia. Ada beberapa hal dari lini belakang juga yang sudah terperbaiki. Tetap fokusnya ke pertahanan teman-teman ya, karena timnas Indonesia kita harapkan mampu berbicara lebih banyak ya, setidaknya di sisa-sisa match ini. Di samping itu Coach Sintayong juga setidaknya bisa memberikan angin segar kepada pecinta sepak bola Indonesia. Itu poin pertama, lini belakang ataupun stopper. Itu poin yang sering ya teman-teman dengar pastinya. Poin kedua terkait tentang passing.
kembali guys. Ini dari tahun ke tahun, dari pergantian pelatih A, B, C, D, E, F, G, selalu passing menjadi titik lemah dari timnas Indonesia. Bahkan Shin Tae-yong secara tegas gamblang mengatakan passing timnas Indonesia, ya mungkin teman-teman juga sudah membaca di berbagai laman berita ya, sangat-sangat tidak baik dalam tanda kutip teman-teman. Nah, ini ada implementasinya ketika timnas Indonesia seandainya memiliki stopper pertahanan yang sudah baik tetapi passing tidak baik, bakalan percuma. Bertahan aja oke, tetapi passing nggak baik, aliran sirkulasi bola, transisi dari positif negatif ataupun negatif ke positif bakalan terhambat karena tidak memiliki passing yang sangat baik. Nah, passing ini pemain timnas Indonesia menjadi titik sorot oleh Coach Shin Tae-yong kembali seusai melakukan pertandingan uji coba menghadapi Afghanistan ataupun Oman teman-teman. Itu yang kedua, poin passing. Poin passing tersebut tentunya sering kita dengar di telinga kita ketika pelatih membahas tentang kelemahan dari timnas Indonesia, baik itu Coach Shin Tae-yong ataupun pelatih-pelatih sebelumnya. Itu belum terperbaiki. Ini kembali ke basic teman-teman ya, dasar. Sebab ketika passing ini sudah baik di usia dini, tentunya di usia seniornya bakalan lebih baik. Namun passing ini merupakan kunci senjata utama dari seorang pemain sepak bola. Di usia senior saja masih ada hal-hal kesalahan, error passing dilakukan oleh pemain tersebut. Itu poin kedua, passing. Yang poin ketiga, ada berurutan nih teman-teman, serangan balik. Nah, passing diminta Shin Tae-yong untuk diperbaiki, untuk ditingkatkan kembali. Nah, apa efeknya kalau passing tersebut ditingkatkan? Serangan balik dari timnas Indonesia bakalan berjalan dengan baik teman-teman. Jikalau passing timnas Indonesia tidak baik, tentunya serangan balik yang dijalankan oleh timnas Indonesia juga tidak sempurna. Itu poin ketiga, serangan balik. Transisi dari negatif ke positif ataupun transisi dari bertahan ke menyerang ini juga memang menjadi problem, dilema dari tahun ke tahun ketika pergantian pelatih dialami oleh timnas Indonesia. Namun demikian, seusai pertandingan Oman teman-teman, Coach Shin Tae-yong mengapresiasi ya, sudah ada perbaikan dari apa yang disampaikan Coach Shin Tae-yong seusai pertandingan Afghanistan, pertandingan uji coba perdana. Yang masalah di stopper, masalah di passing, masalah di serangan balik. Luar biasa sih memang. Kemudian jelang pertandingan timnas menghadapi Thailand, Coach Shin Tae-yong sudah menjelaskan bahwa titik poin penting yang menjadi titik fokus pada latihan sebelum menghadapi Thailand, apa itu? Organisasi permainan. Ini semua merangkum tentang pertahanan, tentang passing, tentang serangan balik. Itu semua sedang disiapkan oleh Coach Shin Tae-yong. Organisasi lagi teman-teman ya. Seperti yang kita ketahui, organisasi di lini belakang pertahanan kita ketika pertandingan kualifikasi Piala Dunia teman-teman di bawah asuhan Simon McManamy sangat-sangat kurang begitu optimal. Bukan berarti aku bilang jelek teman-teman. Kita juga harus memiliki adab untuk mengeluarkan kata-kata, tetapi kurang begitu optimal. Nah, untuk menghadapi Thailand ini juga tentunya organisasi permainan, solidnya pertahanan, solidnya jarak antar lini belakang, lini tengah, lini depan dari timnas Indonesia itu menjadi titik poin penting. Sebab ketika pemain timnas Indonesia kita menghadapi tim-tim yang superior, itu timnas Indonesia kita under pressure. Bagaimana itu bisa keluar? Tentunya harus memiliki passing yang bagus, berani memegang bola ketika lawan melakukan pressure. Nah, hal-hal tersebut ketika melawan tim yang superior teman-teman, biasanya tuh dalam tanda kutip biasanya berantakan ya. Pemain timnas Indonesia kita dari sisi organisasi, ketika bertahan nantinya bakalan sulit jadinya melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Hal itu menjadi titik fokus teman-teman. Dan selanjutnya pemain-pemain dari Thailand juga pada saat menghadapi Uzbekistan teman-teman ya, dalam persiapan menghadapi timnas Indonesia juga nggak begitu bagus juga dari sisi permainan. Mereka kalah dengan skor 4-1, tetapi kita bisa melihat juga bahwa Uzbekistan dengan gaya permainannya, dengan mengandalkan fisik, itu sangat berharga bagi pemain Thailand untuk menghadapi timnas Indonesia. Nah, salah satu kendala yang dimiliki oleh timnas Indonesia apa? Yaitu fisik. Nah, itulah kepintaran dari pelatih ataupun manajemen timnas Thailand juga teman-teman ya. Apa dan bagaimana dan siapa yang harus mereka cari lawan untuk uji coba. Nah, mereka tahu bahwa timnas Indonesia masalah di fisik, mereka cari pemain ataupun lawan yang mengandalkan permainan
fisik. Nah, pasti setuju teman-teman, salah satu kendala yang dimiliki oleh timnas Indonesia, fisik yang biasanya 75 menit ke atas, 80 menit ke atas, itu mengalami penurunan. So, teman-teman, kita harapkan dan kita jangan melihat dari hasil ini saja. Kita percaya dan kita lihat proses ke depannya. Tetap beri support kepada Coach Sintayong. Ini merupakan pemain-pemain yang rata-rata muda semua, teman-teman. Kita beri kepercayaan kepada pemain, nggak usah berekspektasi terlalu tinggi, karena ini juga pengalaman yang berharga juga ya bagi Coach Sintayong untuk menangani pemain timnas Indonesia dari berbagai karakter di timnas Indonesia sebelum menghadapi pertandingan dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia itu sendiri, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lihat aja bagaimana gaya permainannya, karena pertandingan Afghanistan, pertandingan Oman tertutup, kita nggak bisa membahas taktik. Nah, kita lihat aja nanti bagaimana permainan timnas Indonesia di pertandingan ini ya. Oke, teman-teman, sampai sini aja videonya. Kalau suka teman-teman video ini udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.